Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1133. Ini, hukum ruang dan waktu. Seru pemuda bertubuh kekar itu dengan sorot mata terkejut saat melihat teknik yang digunakan oleh Luo Xiu. Semula ia mengira pemuda berjubah hitam itu adalah sekutu dari orang yang membunuh buaya hitam. Namun ketika ia menyaksikan kekuatan hukum yang dipancarkan dari tubuh Luo Xiu, ia langsung sadar bahwa pria itu juga adalah seorang kultivator dari daratan luar langit bintang, sebab hanya para kultivator dari dunia luar yang memiliki aura hukum Dao seunik itu. Luo Xiu sendiri telah memperhatikan reaksi pemuda tersebut sejak awal, dan ketika melihat ekspresinya, ia tahu bahwa tujuannya tercapai. Si pemuda kekar itu tidak akan pernah menyangka bahwa Luo Xiu mampu menggunakan teknik dewa perubahan untuk mengembangkan hukum khas dari dunia ini, sehingga membuatnya tampak seperti penduduk asli. Meski hukum ruang dan waktu sangatlah misterius, namun celah kekuatan tetap menjadi penentu, dan penguasa suci Xingtian hanya terkurung sesaat saja, lalu tombak petir ilahinya langsung merobek kurungan ruang dan waktu tersebut. Momen itu terlalu singkat, bahkan Luo Xiu dan pemuda kekar itu tak sempat melancarkan serangan. Kau ganggu dia dulu, bisik Luo Xiu lewat transmisi kesadaran. Baik, jawab pemuda kekar tanpa ragu, lalu menerjang dengan pedangnya. Cahaya tebasan terus mengalir seperti gelombang, teknik demi teknik menghantam penguasa suci Xingtian, memaksanya terus bertahan dan membuatnya tidak sempat menyerang balik Luo Xiu. Pada saat yang sama, dahi Luo Xiu mendadak terbelah, dan dari dalamnya melesat keluar sebuah tungku ungu bernama Tungku Pemurnian Dewa warna ungu yang berputar cepat, ditopang oleh hukum ruang. Tungku tersebut lenyap seketika dan muncul kembali tepat di belakang penguasa suci Xingtian. Celaka, gumamnya dengan wajah berubah, namun sebelum sempat bereaksi, tubuhnya langsung terserap ke dalam tungku itu. Terang, tutup tungku segera mengatup rapat, dan suara dentuman bergema dari dalamnya. Penguasa suci Xingtian mengguncang bagian dalam tungku, berusaha menerobos keluar. Tekan dia, seru Luo Xiu sembari melompat ke atas tungku. Tubuhnya yang telah menyerap berbagai sari harta karun memiliki berat dan daya tahan luar biasa, dan ia menggunakan teknik keabadian untuk memperkuat tubuhnya hingga menyerupai menara ilahi yang menekan segalanya. Namun, tutup tungku terus bergetar hebat. Wajah Luo Xiu pun mulai pucat karena ia sadar bahwa dengan kekuatan saat ini, menekan penguasa suci Xingtian sepenuhnya bukanlah hal mudah. Ledakan petir, murka penghukum langit, tiba-tiba terdengar teriakan marah dari dalam tungku, dan dalam sekejap, kekuatan maha dahsyat meledak keluar, melemparkan tutup tungku dan tubuh Luo Xiu sekaligus. Kilatan petir emas melesat keluar dari tungku, menyebarkan tetesan darah di udara, lalu menghilang jauh ke cakrawala. Luo Xiu memuntahkan darah segar, wajahnya seputih kertas. Ia telah mengerahkan segalanya, tapi tetap tak mampu menahan penguasa suci Xingtian. Namun ia yakin bahwa musuhnya pun telah terluka parah, kemungkinan besar telah menggunakan teknik rahasia yang melebihi kemampuan kultivasi saat ini, sebab ia tak melakukan perlawanan dan langsung melarikan diri begitu keluar. Saat itu, adalah saat-saat terlemahnya penguasa suci Xingtian, namun Luo Xiu sendiri pun terluka parah dan tak sanggup mengejarnya. Saudara, kau tak apa-apa. Pemuda kekar itu segera menghampiri, mengeluarkan pil dan menyerahkannya kepada Luo Xiu sambil berkata, "Ini pil penyembuh, cepat minum ini." Dari sorot mata pemuda itu, Luo Xiu melihat ketulusan, dan karena ia percaya pada nalurinya, ia langsung menerima dan meminum pil tersebut tanpa ragu. Dalam tubuhnya, kekuatan pil menyebar cepat dan ia langsung merasakan luka-lukanya mulai pulih. Pesat, ia juga menyadari bahwa pil ini sangat cocok dengan hukum alam di dunia ini. Seandainya ia menggunakan pil dari luar, dampaknya di sini hampir tidak terasa. Beberapa saat kemudian, luka Luo Xiu telah banyak membaik dan tungku pemurnian warna ungu pun telah ia kembalikan ke dalam lautan kesadarannya. "Kau hebat sekali, saudara," kata pemuda kekar itu saat melihat Luo Xiu membuka mata, menatapnya dengan penuh kekaguman. "Aku lihat kau cuma setingkat dewa iblis kelas 8, tapi nyaris saja kau berhasil menaklukkan orang kuat dari dunia luar itu." Meskipun pria itu adalah seorang ahli di tingkat Raja Dewa kelas 9, ia sama sekali tidak meremehkan Luo Xiu hanya karena tingkat kultivasinya lebih rendah, menunjukkan bahwa ia adalah orang yang berhati lapang dan berjiwa besar. "Saudara terlalu memuji, aku ini hanya kebetulan mengandalkan kehebatan senjata pusaka saja," ujar Luo Xiu sambil tersenyum rendah hati. Ia berbicara dengan sangat hati-hati agar tidak membocorkan identitasnya sebagai seseorang dari luar dunia ini. "Haha, kau menyebutku, saudara Tao, terdengar terlalu formal," sahut pemuda kekar itu sambil tertawa. "Kita ini sudah pernah bertarung bersama melawan musuh yang sama. Kalau kau tak keberatan, anggap saja aku sebagai teman, dan panggil aku Yiyu mulai sekarang." "Terima kasih atas penghormatanmu, Kakak Yiyu,"
Luo Xiu segera membalas dengan memberi salam hormat sambil mengepalkan tangan di depan dada. Aku bernama Xiu Luo, meskipun ia tidak mengungkapkan nama aslinya, namun ia hanya menukar urutan 2 karakter dari namanya. Saudara Xiu Luo, tak perlu sungkan, ucap Yi Yu ramah. Melihatmu sehebat ini, aku rasa kau pasti pewaris dari suatu tempat suci. Bolehkah aku tahu dari tempat suci mana asalmu di bintang Tianwei? Baru saat itulah Luo Xiu mengetahui bahwa wilayah langit berbintang tempat ia berada saat ini disebut bintang Tianwei. Ia tak pernah mendengar nama ini di kehidupan sebelumnya, menandakan bahwa tempat ini mungkin baru muncul setelah kematiannya di masa lalu. Karena ia bukanlah seorang kultivator asli dari bintang Tianwei, ia tentu tidak memiliki latar belakang tertentu, maka ia pun menjawab, aku bukan keturunan dari tempat suci manapun, aku hanyalah seorang kultivator lepas yang mengembara kemana-mana. Jika saja kakak Yi Yu tidak muncul tepat waktu, aku mungkin sudah mati di tangan orang luar tadi. Sayang sekali Hei dibunuh. Gumam Yi Yu dengan nada sedih, karena buaya hitam itu adalah tunggangannya yang telah menemaninya selama bertahun-tahun dan sudah seperti sahabat. Tak kusangka kau hanyalah seorang kultivator lepas. Lanjut Yi Yu, untuk seorang pengembara bisa sehebat ini sungguh langka, orang luar tadi sangat luar biasa. Kau lihat di belakang kepalanya ada 9 roda dewa, itu menandakan dia adalah seorang kaisar dewa kelas 9 dari luar dunia kita. Meski kekuatannya ditekan oleh hukum dunia bintang Tianwei hingga hanya mampu menggunakan kekuatan dari 5 roda dewa, kalau suatu saat kita bertemu lagi dengannya, kita harus sangat berhati-hati. Dari percakapan ini, Luo Xiu pun mendapatkan banyak informasi tentang bintang Tianwei. Menurut Yi Yu, selama bertahun-tahun, tempat ini sering didatangi oleh para kultivator dari dunia luar, namun para kultivator asli bintang Tianwei cenderung menolak kehadiran mereka, sehingga sering terjadi konflik. Meski begitu, ada juga beberapa orang luar yang akhirnya menetap dan berbaur dengan penduduk asli. Jadi, para kultivator di bintang Tianwei terbagi menjadi 2 kelompok, asli dan pendatang. Aku pernah dengar dari orang luar itu bahwa aturan dunia bintang Tianwei ini hanyalah versi modifikasi dari hukum dunia luar yang sebenarnya. Apa benar demikian? Tanya Luo Xiu, berpura-pura sebagai penduduk asli. Yi Yu menatapnya. Sejenak sebelum menjawab, saudara Xiu Luo, karena kau tidak berasal dari sekte manapun dan tak memiliki ajaran turun-temurun, wajar kalau kau tidak tahu. Orang luar yang kau maksud itu pastilah yang baru saja kita lawan, bukan? Luo Xiu mengangguk. Yi Yu melanjutkan, apa yang dia katakan ada benarnya, tapi juga tidak sepenuhnya tepat. Dulu sekali, pada zaman yang sangat jauh, pernah ada seorang tokoh yang sangat luar biasa, dikenal sebagai Tianwei Xianren atau Dewa Abadi Langit Luar. Konon, ia telah melampaui tingkat penguasa Dao dan mencapai tingkat keabadian sejati. Pemahamannya terhadap hukum agung semesta sangat mendalam, dan sekitar kurang dari 1 zaman kekacauan yang lalu, ia menciptakan dan mengembangkan dunia ini bintang Tianwei berdasarkan pemahaman atas hukum yang ia capai sendiri. Aturan dunia di tempat ini tampak seperti hasil modifikasi dari hukum langit dan bintang semesta, namun sebenarnya bisa dikatakan merupakan ciptaan Tianwei Xianren, dan dengan demikian telah menjadi sesuatu yang berbeda secara esensial. Penjelasan Yi Yu tidak sulit untuk dipahami, dan kemunculan bintang Tianwei yang tidak tercatat dalam sejarah kehidupan Luo Xiu terdahulu membuatnya menyadari bahwa kekuatan dan sejarah dunia jauh lebih luas dari apa yang ia ketahui. Ia bahkan teringat akan ucapan Lu Juezi dulu bahwa ada 12 tingkat di Menara Langit, mewakili 12 tokoh di atas tingkat penguasa Dao. Meski tak satu pun dari mereka tampil di dunia, bukan berarti mereka tidak ada, beberapa dari mereka memilih untuk mengejar kekuatan sejati dan menjauh dari pandangan dunia. Mungkin Tianwei Xianren yang disebut oleh Yi Yu adalah salah satu dari mereka, seseorang yang memilih jalan tersembunyi meski punya kekuatan yang bisa menguasai dunia. Menyadari hal ini, Luo Xiu pun paham bahwa bahkan meski dirinya pernah mencapai tingkat tertinggi di kehidupan sebelumnya, pemahamannya akan semesta ini hanyalah permukaan dari gunung es. Alam semesta yang luas ini ternyata jauh lebih misterius, luas, dan tanpa batas dari apa yang pernah ia bayangkan. Di sepanjang perjalanan, mereka terus bercakap-cakap. Luo Xiu, yang mengaku sebagai pengembara, bertanya banyak hal, dan Yi Yu menjawab semuanya dengan terbuka, seolah mereka sudah lama saling kenal dan bersahabat. Sikap tulus dan jujur Yi Yu membuat Luo Xiu merasa sedikit bersalah, bila pemuda itu tahu bahwa Luo Xiu sebenarnya juga berasal dari luar dan bahwa dirinya memiliki keterlibatan tak langsung dalam kematian Hei. Akankah ia tetap memperlakukan Luo Xiu dengan kehangatan seperti ini? Ini adalah pertanyaan tanpa jawaban, karena Luo Xiu memang tidak berniat untuk mengungkapkan jati dirinya yang sesungguhnya. Saudara Xiu Luo, apakah kau juga mendengar kabar bahwa gerbang keabadian Tianwei akan segera dibuka, jadi kau pun berniat menuju kota ilahi Tianwei? Saat mereka sedang berbincang dan Yi Yu menyebutkan niatnya menuju kota ilahi Tianwei, Luo Xiu pun mengangguk dan mengatakan hal yang sama, lalu Yi Yu menyampaikan kabar tersebut. Luo Xiu tidak tahu apa itu gerbang keabadian Tianwei, jadi ia hanya bisa tersenyum samar dan menjawab, aku memang ingin melihat-lihat. Hahaha,
Saudara Xiu Luo memang hebat, baru di tingkat Dewa Iblis kelas 8 saja sudah berani mencoba masuk ke gerbang keabadian Tianwei, lebih berani dari aku yang seorang Raja Dewa kelas 9. Yi Yu tertawa kagum, tapi kita butuh waktu lebih dari setahun untuk sampai ke kota ilahi Tianwei, dan setelah itu pun kita harus menunggu 5 tahun lagi sebelum jembatan ilahi Tianwei muncul. Luo Xiu hanya bisa terdiam dalam hati mendengar semua ini, ia bahkan tidak tahu apa itu jembatan ilahi Tianwei. Jadi ia hanya mengangguk-angguk mengikuti pembicaraan, yakin bahwa begitu sampai di kota ilahi Tianwei, semuanya akan menjadi jelas. Bersambung.